sama Kak Dwi. Yuk, sebelum ibadah dimulai, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami datang ke sekolah minggu lagi. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk taat dan dengar-dengar, supaya kami memahami akan firman. Kami berdoa Tuhan untuk teman kami yang sakit, kiranya Tuhan beri kesembuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini siapa yang gembira hatinya ya? Pasti happy ya, jangan sedih terus. Kita memujikan lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita kalau sakit, hatinya gembira, jadi rasanya sukacita. Yuk kita pujikan hati yang gembira yuk. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang pada keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, kita pujikan lagu lagi yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, supaya iman kita bertumbuh. Yuk kita pujikan lagu firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 yang besar, berbuah, berbuah. Sekali lagi Kak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yuk kita dengerin firman Tuhan di kelas kita masing-masing yuk. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, ketemu lagi sama Kak Dina. Nah, kakak mau ucapkan selamat tahun baru. Kiranya di tahun baru ini kita semua diberkati Tuhan, kita semua dilimpahi kesehatan, supaya kiranya mungkin tahun ini kita bisa sekolah minggu lagi di gereja. Nah, tapi sebelumnya kita mau sekolah minggu online dulu ya. Jadi kita mau berdoa, oke? Nah,
Tangannya gimana kalau mau berdoa? Tangan dilipat, mata ditutup. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua supaya bisa ikut sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami supaya bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan, kita harus siapin apa yuk? Ya, kita harus siapin telinga kita dong, didengerin ya. Terus matanya dilihat ke videonya dan sikapnya harus OB. Oke? Cerita kali ini masih ada hubungannya dengan cerita minggu lalu. Ada yang ingat nggak cerita minggu lalu tentang apa? Kalau lihat gambar yang sekarang ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang ingat? Cerita minggu lalu tentang apa yuk? Kalau lihat gambar ini, ada yang ingat? Betul, Tuhan menciptakan langit di hari kedua. Jadi Tuhan memisahkan air di bawah dengan air di atas. Yang di atas disebut langit, yang kita lihat ada awan. Kalau yang di bawah jadinya laut. Itu tadi hari kedua. Kalau hari pertama sebelumnya lagi, Tuhan menciptakan apa ya? Ada yang ingat kalau lihat gambar ini? Betul, Tuhan menciptakan terang. Dulu bumi ini gelap. Karena gelap, makanya Tuhan menciptakan terang supaya bisa dibedakan antara siang dan malam. Kalau gelap itu malam, kalau terang itu siang. Itu hari pertama sama hari kedua, Kak. Terus hari ketiga apa ya, Kak? Nah, hari ketiga itu Tuhan mulai memunculkan daratan. Jadi di tengah-tengah laut Tuhan itu memunculkan banyak tanah. Jadi yang itu yang kita sebut sebagai daratan. Daratan itu adalah tempat di mana kita ini sedang berdiri. Kalau kita ke pantai, kita bisa lihat kan ada batas antara laut sama daratan, yaitu tanah pasir yang kita lihat kalau di pantai ya kan. Nah, terus setelah itu ada apa lagi ya? Setelah itu sudah muncul daratan yang ada tanah-tanahnya itu, Tuhan menciptakan tumbuhan. Jadi kalau kita lihat ada tanaman ya kan kayak di depan rumah atau ada pohon. Nah, Tuhan menciptakan itu semua. Jadi di daratan itu Tuhan memunculkan banyak tanaman. Ada pohon besar ya, ada tanaman yang kecil-kecil, ada rumput, terus ada bunga, banyak macam-macamnya. Seperti di gambar ini bisa lihat kan, pohonnya itu juga bermacam-macam. Gak cuman satu pohon saja, banyak Tuhan ciptakan pohon-pohon di dunia ini. Ini bisa dilihat ada pohon apel. Ada juga ini pohon mangga. Siapa yang di rumahnya punya pohon mangga? Ini juga bisa dilihat ada pohon apa? Pohon jeruk. Siapa yo yang suka makan jeruk?
Nah, pohon yang besar tadi itu semuanya berasal dari biji. Bijinya itu kecil loh. Nah, itu nanti bisa bertumbuh, kemudian jadi pohon yang besar. Nah, kita pun juga sama ya. Nanti bertumbuh, jadi dewasa, jadi besar. Tuhan hebat kan? Coba ini lihat pertumbuhan dari pohon. Itu tadi pohon. Kalau ini bunga. Tuhan juga menciptakan bunga di hari ketiga. Coba dilihat, bermacam-macam kan bunganya. Ini ada bunga mawar. Ada yang pernah lihat bunga mawar? Kalau ini namanya bunga tulip. Bunga apa? Tulip. Ada juga yang pernah lihat ini enggak? Bunga tulip di rumahnya. Kalau ini tanaman-tanaman lainnya selain pohon, selain bunga tadi. Ini bisa dilihat kan, banyak lagi tanaman-tanaman yang Tuhan ciptakan. Kita bisa lihat mungkin ada beberapanya di rumah kita. Papa atau mama memelihara tanaman. Ini salah satunya ada yang namanya aloe vera. Ada apa lagi namanya di gambar? Rumput pun Tuhan juga yang menciptakan. Kalau kalian pernah lihat rumput, pernah diajak papa mama ke lapangan atau keluar kota. Nah, di halaman mungkin juga ada rumput, ya kan? Nah, itu Tuhan juga yang menciptakan. Tuhan hebat kan? Kasih jempol dong buat Tuhan. Dia hebat sekali loh, menciptakan semua tanaman-tanaman yang begitu banyak macam-macamnya untuk kita semua. Untuk apa ya Kak ya? Tumbuh-tumbuhan yang tadi Tuhan ciptakan itu ada yang bisa kita makan. Seperti buah-buahan tadi, jeruk, mangga, apel, itu bisa kita makan. Itu baik dan sehat buat badan kita. Oh iya, ada yang lupa, sayuran. Tuhan juga menciptakan sayuran loh. Nah, sayuran itu baik bagi tubuh kita, sama seperti buah-buahan tadi. Sayurannya itu ada bermacam-macam ya kan? Ada sayuran kangkung, brokoli, sawi, buncis, banyak macam-macamnya. Siapa di sini yuk yang nggak suka makan sayur? Harus suka makan sayur loh ya. Sayur itu bener-bener bagus buat tubuh kita. Jadi kalau papa mama bilang, ayo sayurnya dimakan, harus ingat ya. Oh iya, sayur itu bagus buat badan kita. Jadi aku mau makan. Oke? Bunga dan tanaman lainnya itu bisa dipakai untuk mempercantik rumah loh, untuk menghias rumah supaya rumah kelihatan cantik. Ya, sekalipun ada juga yang nggak pakai bunga ataupun tanaman ya nggak apa-apa, tapi ada juga yang pakai supaya rumahnya lebih kelihatan cantik seperti di gambar ini. Jadi semua ciptaan Tuhan itu baik untuk kita semua. Jadi jangan lupa kita untuk bersyukur sama Tuhan, berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tumbuh-tumbuhan yang baik untuk kami. Dan juga terima kasih juga karena kita sudah diberi tempat tinggal sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih tanah, nah kita nggak bisa bangun rumah, kita nggak bisa tinggal di dalam rumah. Jadi kita juga harus bersyukur untuk itu juga. Oke? Oh iya, kakak juga mau ngasih tahu, tidak boleh merusak tanaman ya, harus dijaga baik-baik ya, karena itu adalah ciptaan Tuhan sama seperti kita. Jadi tidak boleh dirusak, tidak boleh disakiti, dicabut-cabut sembarangan ya. Nah, gimana? Sudah dengar tadi ceritanya tentang apa? Tentang apa? Hari ketiga Tuhan menciptakan. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya?
Kita mau bikin huruf M. M gini. M atau juga bisa huruf M. Gini aja dah. M. Dari kitab Mazmur. Mazmur berapa? Mazmur 104. 104. Ayat 24. B. Oke, kita ulangi ya. Dari kitab Mazmur 104 ayat 24B. Lagi ya. Dari kitab Mazmur 104 ayat 24B. Isinya, tahu bumi? Bumi itu bentuknya bundar. Jadi kita bilang bumi itu bulat ya. Jadi kita bilang gini, bumi penuh dengan ciptaan Tuhan. Bisa? Jadi isinya bumi penuh dengan ciptaan Tuhan. Oh, Tuhan ke atas gini ya. Kita ulangi dari awal ya. Mazmur 104 ayat 24B. Bumi penuh dengan ciptaan Tuhan. Lagi ya, satu kali lagi. Mazmur 104 ayat 24B. Isinya bumi penuh dengan ciptaan Tuhan. Bisa? Nah, gimana adik-adik? Sudah bisa tadi ayat hafalannya? Masih bisa dong, soalnya cuma sedikit loh ayatnya. Nah, sekarang kita mau selesai nih sekolah minggunya. Tapi tetap harus rajin sekolah minggu ya, minggu depan ya. Oke, kita mau berdoa dulu sebelum kita selesaikan sekolah minggunya. Ya, tangan dilipat, mata ditutup. Kita doa ya, yang baik ya sikapnya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah ikut sekolah minggu. Kiranya cerita firman Tuhan tadi, ayat hafalan tadi Tuhan, benar-benar bisa kami ingat di dalam hati kami. Sebentar lagi kami mau melanjutkan Tuhan kegiatan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan melindungi kami semua, kiranya kami sehat selalu Tuhan. Kiranya Engkau di tengah pandemi ini kami bisa selalu sehat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aktivitas kali ini kita mau bikin apa ya? Nah, kalau tadi firman Tuhannya ceritanya tentang penciptaan hari ketiga, yaitu adanya tumbuh-tumbuhan. Kita mau bikin pohon, tapi pohon bohongan. Nah, caranya gimana ya Kak ya? Caranya gini, kalian coba lihat di depan rumah atau halaman rumah, ada ranting yang kecil-kecil, ranting yang jatuh di halaman. Terus ada daun yang kering, yang sudah jatuh. Jangan dipetik dari tanamannya ya, tapi cari yang jatuh di lantai atau di halaman rumah ya. Nah, nanti kalau sudah dapat, nah ambil kertas, daun sama rantingnya itu dibikin kayak pohon seperti gambar di bawah ini. Ya, jangan lupa ya,
foto gambarnya, tempelannya itu dikirim ke grup WA. Minta tolong papa mama ya untuk kirim fotonya. Nah, kita sudah selesai sekolah minggu. Dan kakak mau ucapin lagi selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, ibadah sudah selesai sekolah minggunya. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.